Nah, tapi perilaku yang dalam diri kita ini kan turun-temurun. Oke. Nah, itulah budaya. Jadi kalau kita tidak beri perhatian, kita pidatonya demokrasi, Ya, tapi perilakunya tidak. kelakuannya Enggak. ada beda pendapat sedikit, 7 turunan tidak ditegur. Budaya yang sama terjadi di lingkungan oligarki, bisnis, politik, bisnis, dan dinasti. Itu jadi satu kesatuan. Maka institusi kita republik, institusi kita demokrasi, tapi budaya kita kerajaan. Oke. Negara besar kayak Indonesia tidak kita harus menuju era modern. Iya. Maka kita harus menggantungkan diri dan mengandalkan sistem building. Oke. Jangan kepemimpinan personal seperti sekarang. Nah, itulah ciri pelanggengan budaya feodal itu. Ini kita salah ngomong biasanya dilaporkan orang. Nah, itu dia. Jadi, Padahal itu kan kadang-kadang pelanggaran etik orang aja, kan? beda pendapat tidak perlu masuk penjara. Iya. Jadi penjara itu tempat orang jahat, bukan tempat orang salah. Iya. Atau tempat orang bodoh. Orang bodoh itu nggak masuk neraka, cuman telat masuk surga. Kayak gitu. Nah, jadi hukum itu hanya menghukum. Tapi kalau etik tidak perlu membalas kesalahan orang. Iya. Tapi dia tujuan utamanya menjaga public trust terhadap institusi jabatan. I see. Tujuannya itu. Maka pecat aja. Iya. Gitu Jadi loh. yang sanksi terberat itu paling Pecat. pemberhentian. Pecat. Oke. Suruh dia nyari pekerjaan lain. Nggak cocok di sini. Nah, ayo nggak cocok sini. Oke. Begitu. Makanya kita 300 berapa itu lupa saya di KPP periode saya itu banyak yang kita pecat. Itu rules ya, rules institution. Tadi selain apa? Institusi. Iya. Sekarang kita harus evaluasi menyeluruh institusi. Iya. Perkembangan institusi publik itu banyak sekali. Misal, untuk melakukan fungsi penyidikan ada 55 instansi. Oke, tidak hanya yang dikenal orang jaksa, polisi. Itu 3 yang terkenal, tapi Iya. masih ada PPNS 52. Oke. Tapi inefisiensi terjadi. Itu mengulang lagi dari nol ketika itu ditangani polisi. Iya. Koordinasinya nggak begitu Iya. rapi. Iya. Nah, ini kan harus dievaluasi. Ya kan? Jadi banyak institusi yang ngurusin HAM. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Manula, Iya. Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen HAM, Deplu, eselon 1-nya banyak, ngurusi isu yang sama. Nah, tapi sendiri-sendiri. Komnas Anak, Komnas Perempuan, kan Komnas juga. Iya. HAM juga yang diurus. Nah, jadi yang begini-begini ini, ada yang saya namakan malfungsi kelembagaan Oke. atau disfungsi kelembagaan. Oke. Jadi ada urusan yang terlalu banyak yang ngurus, Iya. tapi banyak juga urusan yang nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Misalnya urusan family planning. Kata orang Padang kalau nggak ada PT-nya, nggak ada yang mau ngurus. Bukan, gara-gara sudah didesentralisasikan, Iya. daerah tidak ngurus family planning. Oke. Maka 10 tahun pertama reformasi, orang bikin anak bebas sekali. Nah, itu bisa. Jadi jadi family planning itu AKB dulu. AKB dulu. Nah, BKKBN-nya masih ada, Iya. Fungsinya anggarannya masih ada, tapi kerjanya nggak jumlah ada. pegawainya sama, tapi kerjanya sudah diserahkan ke daerah. Nah, itu Oke. contohnya. Oke. Ya. Tapi kan itu tidak perlu tingkat konstitusi, Bro. Ya, makanya kita harus audit seluruhnya. Oke, mana yang di Mana yang konstitusi, masuk wilayah konstitusi, mana yang enggak. mana yang undang-undang. Oke. Dan kita manfaatkan ya legislatif teknik yang namanya omnibus itu Oke. sebagai cara. Jadi gampang sebetulnya. Hmm. Ada jalannya, dan di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini sudah dimasukkan Ya. ya metode omnibus itu. Ya. Walaupun Perubahan terakhir ya. walaupun undang-undang Ciptaker itu ditolak oleh MK dari Ya. segi formil ya, Ya. tapi sebagai prosedur itu sudah Sudah resmi. Sudah resmi. Nah, maka itu juga bukan hanya di tingkat pusat pembentukan undang-undang, juga di Perda.
Bisa omnibus juga. Nah, jadi rules of the game, legal rule, constitutional rules, ini terbuka untuk pembaruan. Oke. Pintu masuknya salah Pintu satunya masuknya. omnibus. Oke, kalau culture apa yang mau dimasukkan? Nah, jadi constitutional rules, constitutional Institutions. institusi kita baru sebut itu sebagian. Ya. Ada lagi. Kita harus evaluasi kelembagaan ini ya, baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun campuran, maupun juga dari segi misalnya perencanaan dan pengawasan, anggaran dan kebijakan. Sampai sekarang kita belum ada evaluasi the quality of planning. Kalau kita bicara korupsi, itu kan the quality of spending. Oke. Tapi the quality of planning belum kita bicarakan. Oke. BPK pun itu audit kinerja yang dilakukan masih sangat terbatas. Oke. Belum menyangkut apakah suatu anggaran sesuai dengan tujuan, Ya. apakah sesuai kebutuhan rakyat, Ya. apakah sesuai tupoksi. Sebagian besar anggaran APBN pusat, provinsi, kabupaten, kota itu disusun dalam waktu dekat, pendek sekali, paling 1 bulan, hasil negosiasi. Oke. Jadi bukan berdasarkan Aspirasi. misalnya berdasarkan tupoksi. Oke. Maka harus dicek apakah benar 100% APBN APBD sekarang sesuai nggak dengan tupoksi dari lembaga yang dapat anggaran itu. I see. Oke, Nah, itu baru bicara tupoksi ya, sesuai atau enggak dengan tupoksi. Tupoksi. Belum efektivitas, Belum efisiensi. efektivitas itu soal quality of spending. Iya. Nah, contohnya itu ya bagaimana ya anggaran misalnya ke luar negeri. Iya. Semua lembaga negara itu. Iya. Pada tahun 2005 saya diundang karena tahun 2005 sebagai ketua MK dalam pertemuan ketua MK di Istanbul, enggak di ibu kotanya Turki itu apa? Ankara. Iya. Nah, saya bertemu ketua-ketua MK negara-negara OKI. Oke. Saya bilang, di negara OKI belum ada forum kerjasama hukum dan peradilan. Mbok kita bikin. Karena semua negara anggota OKI punya problem yang sama. Hubungan antara hukum negara dengan hukum agama. Oke. Nah, yang paling tertarik ketua MK Mesir. Oke. Dia kirim surat sama saya tahun depannya, minta saya menjelaskan ide saya itu di Kairo. Iya. Dibawa oleh Duta Besar Republik Indonesia dan Dirjen, dikirim oleh Hasan Wirayuda sebagai menteri ketemu saya. Mereka berdua ini menasihati saya, Pak, kami sayang sama Bapak, kami bangga sekali dengan MK ini. Iya. Kami mau menyarankan bisa nggak Bapak nggak usah penuhi undangan ini. Wah, kaget saya. Begini Pak, jadi selama 2 tahun terakhir ini belum pernah ada pejabat Mesir ke Indonesia. Iya. Selama 2 tahun ini. Tapi sebaliknya. Tapi tahun ini saja sudah ada 150 pejabat Republik Indonesia ke Kairo. Itu tahun 2006. 2006. Nah, dari mana saja saya bilang? Menteri. Ya kan? Anggota MPR, DPR, DPD. Gubernur dan wakilnya. Bupati dan wakilnya. Wali kota dan wakilnya serta anggota DPRD. Total jantara 150 sudah. Pejabat dari sana ke sini belum ada. Saya langsung berdiri, terima kasih. Nah, itu anggaran sampai sekarang masih ada. Di semua kementerian semua. For nothing. Anggaran keluar negeri itu. Iya. Anda tahu yang namanya senator dari Amerika kalau ke Jakarta pasti dia minta ketemu dengan presiden, dan presiden siapapun pasti terima dia. Padahal dia sendirian. Ini 150 orang apa? Nah, itu misalnya. Ya, padahal kita negara besar juga kan. Itu sebagai sekedar contoh. Iya. Jadi the quality of planning itu harus diaudit seluruhnya, bukan hanya untuk luar negeri. Dugaan saya 50% itu karena lobby, bukan karena tupoksi, bukan karena kebutuhan, dan bukan mission driven. Nah, di sana ketemu juga orang Indonesia aja kadang-kadang. Iya. Nah, jadi ini semua ya menyangkut soal reformasi kelembagaan. Bahkan saya gambarkan kelembagaan yang harus kita reformasi itu seperti
Why Nations Build tulisan James Robinson Ya. sama Daron Acemoglu, itu ciri negara itu gagal ataupun maju itu terletak pada the quality institution. Oke. Apakah institusinya itu berkualitas, inklusif, tidak ekstraktif. Maksudnya tidak memakan sumber daya dalam dirinya sendiri, tapi tidak berdampak kepada kemajuan. Nah, jadi ini bukan hanya institusi negara, institusi masyarakat, institusi ekonomi, ini harus ditata ulang. Supaya dia efisien sesuai untuk menggerakkan roda kemajuan. Jadi ini kita di kafe, Prof. Kafe yang baru 5 hari saya kenal pemiliknya. Oh gitu. Dan kebetulan dekat rumah saya. Yalah, baguslah supaya tidak serius. Saya kalau ngomong suka serius. Iya, makanya suasananya nggak boleh serius. Soalnya rumah saya itu tinggal lompat aja satu rumah. Buku saya itu semuanya serius. Jadi malas orang bacanya. Anak-anak Tapi muda. kalau kita mau jadi ahli ya kan di MK, dibaca. di pengadilan baru kita cari kutipannya. Oke, Prof. Kita udah bicara mengenai rules, ya kan? Kemudian institution dan sekarang culture. Saya nggak bisa membayangkan culture apa yang bisa di-driven dari konstitusi. Kira-kira begitu. Lah ya, isi dari perilaku kita ini kan warisan dari masa lalu. Ya. Sedangkan rules, kemudian institutions, itu kan hasil penglihatan, hasil bacaan, pendengaran dari luar. Misalnya ketika kita milih sistem presiden, kan dari Amerika. Nggak ada dari kebudayaan Jawa, nggak ada. Pakai feeling aja kadang-kadang. Iya kan? Ya. Nah, BPK itu kan Radpan Rekenkamer, tinggal diterjemahin. Iya. Nah, MK itu kan, ya kan, Perpasung Segeresop dari Wina. Iya, Austria. Komisi Yudisial, itu dari mana? Jadi institusi sebagian besar kita contek dalam tanda petik ya, dari luar. Rules begitu juga. Dengar di sana ada undang-undang anti terorisme, maka kita contek. Ada money laundering, ya kan? Itu gara-gara kerajaan keluar negeri untuk studi banding tadi. Money laundering, sehingga sulit menerjemahkannya. Cuci uang. Cuci uang. Ya kan? Nah, tapi perilaku yang dalam diri kita ini kan turun temurun. Nah, itulah kebudayaan. Jadi kalau kita tidak beri perhatian, kita pidatonya demokrasi, tapi pidatonya perilakunya tidak. Kelakuannya ada beda pendapat sedikit, 7 turunan nggak ditegur. Nah, itu misalnya. Ada yang begitu ya, 7 turunan nggak ditegur. Ada. Belum 7 turunan sih, baru satu turunan. Pidatonya anti korupsi, tapi amplop plek, masuk langsung. Nah, kan itu. Nah, itu soal perilaku. Nah, jadi kita ini sengaja memilih republik. Merek resminya. Tapi tahu nggak Anda, waktu kita memilih negara kesatuan, bukan negara federal, itu tidak pakai voting. Oh, padahal memilih republik pakai voting. Tapi memilih republik pakai voting, karena ada yang pengen kerajaan. Yang mau kerajaan ada 6 orang. Iya, paling tidak ada gitu. Ada. Gitu. Nah, semula ada 9, ngotot. Karena ngotot, maka terpaksa pakai puting. Nah, waktu puting 55 orang mau republik, 6 mau kerajaan. Nah, tetapi saya selalu gambarkan, seandainya sebelum diputus, bikin referendum dulu, dari Sabang sampai Merauke, belum tentu republik yang menang. Jangan-jangan kerajaan yang menang. Nah iya, karena rakyat Indonesia, cognitive awareness-nya, kesadaran pengetahuan dan kesadaran perilakunya kerajaan. Jadi bangsa kita ini kulturnya itu kerajaan. Nah, apa ya bahasa yang paling enak? Bukan feodal ya, tapi kulturnya stratifikasi begitu ya? Nggak egaliter ya? Nggak egaliter. Jadi baik di Sumatera, di Kalimantan, kerajaan. Nah, jadi ini perlu dengan bersengaja di enlightening, dicerahkan, dan melalui pendidikan mencerahkan kehidupan bangsa, itu kan, untuk mengubah modernisasi budaya ini, budaya feodal, budaya kerajaan itu. Oh, jadi justru budaya yang itu yang harus kita rombak dengan, untuk menjadi budaya modern egaliter. Lain dengan modern institusionalisasi, pelembagaan.
Maka soal struktur modern itu, Ya. itu bisa mengikis budaya kerja feodal ini. Oke. Tetapi- Budaya komando ya. Tetapi yang terjadi sekarang coba, hampir semua partai yang lahir sesudah reformasi kan jadi dinasti semua. Itu saya bilang bukan the political party corporation. Nah, itu dia. Nah, budaya yang sama terjadi di lingkungan oligarki bisnis. Oke. Politik, bisnis, dan dinasti itu jadi satu kesatuan. Maka institusi kita republik, institusi kita demokrasi, tapi budaya kita kerajaan. Oke. Nah, Jadi bukan kita balikan institusinya ke kerajaan, tetapi budaya kerajaan itu yang harus menjadikan budaya egaliter demokratis gitu iya. ya. Nah, Gitu. ini harus Karena itu tuntutan modern kan? dengan bersengaja. Iya. Banyak yang tidak mengerti dan menikmati. Hmm. Kata Lord Acton, power tends to Tends to corrupt. corrupt, Corrupt ya. itu bukan hanya korupsi Iya. duit, tapi Iya. penyalahgunaan. Iya. Nah, dibungkus lagi oleh budaya feodal, ya orang jadi menikmati, spoil. Iya. Nah, jadi siapa saja yang duduk dalam singgasana, di mana saja dalam struktur Kekuasaan. kepemimpinan, Iya. itu diperlakukan dengan Seperti raja. dimanjakan. Dan semua menikmati tatkala dia tidak menghayati ide republikanisme itu, ide demokrasi itu. Nah, inilah jawabannya modern institusionalisasi. Oke. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nah, ini yang saya selalu namakan gejala deinstitusionalisasi politik. Oke, justru makin lama Gara-gara bukan. medsos. Kenapa, Prof? Ya, sekarang ini jabatan-jabatan publik itu tidak melembaga, malah terbalik, mempribadi. Oke, jadi personalisasi jadi ya, bukan Ya, jadi individualisasi. Semua pejabat tiap hari nge-tweet, tweet pribadi Ya, atau tweet jabatan, nggak jelas. tidak jelas. Termasuk juga juru bicara. Termasuk. Jadi emosinya baper, Iya. ya kan? Jadi antara komunikasi jabatan dengan komunikasi Pribadi personal blur, campur aduk. campur aduk, tumpang Nah, tindih. inilah yang saya namakan gejala deinstitusionalisasi politik. Jadi bukan konsolidasi dan institusionalisasi pelembagaan, tapi kebalikan, gara-gara disrupsi teknologi. Dan orang pun tidak menyadari itu. Iya. Nah, ini harus diatasi untuk 25 tahun ke depan. Tapi kalau ini Prof, ya, ini agak ini sedikit. Kadang-kadang pimpinan tertinggi negara juga nggak sadar juga loh. Dari dulu ya, bukan sekarang aja, sebelumnya kadang-kadang memang menggunakan saluran pribadi. Kan medsos itu kan saluran pribadi sesungguhnya, bukan saluran resminya. Itu untuk mengkomunikasikan hal-hal formal kenegaraan. Bisa saja, tapi kan harus jelas. Oke. Harus dibedakan. Oke. Mana urusan dinas, Ya, mana oke. urusan pribadi. Iya. Karena itulah basis sosial dari penyalahgunaan. Jadi kalau ada keluhan, kok sekarang makin banyak ini korupsi, itu akibat Oke. dari tidak jelasnya campur aduknya urusan pribadi dan urusan dinas. Oke. Nah, gitu loh. Nah, Prof, ini harus dengan kesengajaan. Kalau tidak, kita nggak jadi modern. tapi saya tadi belum begitu puas nangkepnya ketika Prof bilang perubahan kultur tadi melalui perubahan konstitusi, Prof. Lah yuk, jadi kita harus pertama sadari dulu bahwa ada problem Ya. kebudayaan yang harus kita cerahkan. Ya. Kita modernisasi. Ya. Kita harus perkuat kebudayaan kita itu. Kebudayaan nasional itu belum terbentuk 100%. Ya. Kebudayaan kita itu kebudayaan daerah. Tetapi kayak bahasa saja misalnya. Dari 726 bahasa daerah, itu Ya. kan banyak yang terancam punah. Ya. Ya kan? Nah, karena kita memaksakan diri memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa satu-satunya. Padahal Sumpah Pemuda tidak begitu. Iya. Bahasa Indonesia itu menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi bukan satu-satunya Bukan bahasa. satu-satunya. Nah, sekarang kesadaran ini pada tahun 2000 kita muat di pasal 32
Undang-Undang Dasar. Itu perubahan terakhir, perubahan kedua. Itu menggambarkan bahwa kebudayaan lokal, kearifan lokal itu harus kita perkuat sebagai jangkar daya tahan ketika kita harus membuka diri di arena globalisasi. Jadi pertarungan pengaruh global dengan pengaruh lokal, glokalisme, itulah menghasilkan nasionalisme. Global dan lokal nasionalisme. Nasionalisme ke depan. Ya artinya bukan yang chauvinistik ya, nasionalisme yang terbuka, open minded. Cuma kesadaran lokal ini jangan ditinggal. Itu sebabnya dulu saya mempelopori penerjemahan Undang-Undang Dasar dalam bahasa daerah. Maksudnya itu biar akrab dengan rakyat. Nah, termasuk misalnya budaya lokal yang sering disalahgunakan, katakanlah noken. Itu di antara ketua KPU yang kami pecat paling banyak itu di sana itu, yang menyalahgunakan noken itu. Jadi noken itu bukan sarana untuk mempertahankan budaya, tapi sarana untuk mencari kemenangan secara mudah. Nah, bagaimana noken itu dimanfaatkan tapi dimodernisasi, misalnya gitu. Maka sistem pemilihan di Papua tidak harus sama dengan daerah lain. Katakanlah kita manfaatkan status dia sebagai otsus. Asymmetrical decentralization. Dimodernisasi nokennya itu dengan cara dikonstruksi seperti electoral college di Amerika. Jadi setiap desa ngirim orang di Jayapura, katakanlah 1.000 orang, 1.000 orang itu memilih gubernur. Misalnya gitu. Jadi dia ad hoc. Dan dia punya vote berapa atau satu vote ya tidak apa-apa. Cukup. Jadi tidak langsung sekali seperti sekarang, tapi tidak juga melalui DPRD yang banyak manipulasi juga. Nah, jadi melalui perwakilan tapi yang menggunakan istilah noken yang dimodernisasi. Jadi dia bawa mandat misalnya. Nah, itu sekedar contoh. Contoh. Bagaimana kita kearifan lokal itu diangkat. Dan di setiap daerah ada kearifan lokal seperti itu. Jadi itulah kekuatan kita yang harus kita bangkitkan untuk menghadapi pengaruh global. Nah, itulah nanti nasionalisme kita. Nah, gitu loh kira-kira. Prof, ada lagi Prof, 3 hal ini yang ingin Prof sampaikan sebelum saya beranjak pada aktornya. Jadi soal tadi rules, institutions dan culture ini. Sebab akhirnya ya negara modern ini hukum besi organisasi bagi saya itu sudah sering di buku saya sudah saya gambarkan. Makin besar suatu organisasi, maka dia makin tergantung kepada sistem. Jangan tergantung figur. Pada orang. Makin tradisional suatu organisasi, makin tergantung pada figur. orang. Tapi makin modern, tergantung sistem. Dan kondisi sine qua non kita harus menuju modernisasi itu. Negara besar kayak Indonesia tidak kita harus menuju era modern. Maka kita harus menggantungkan diri dan mengandalkan sistem building. Jangan kepemimpinan persona seperti sekarang. Itulah ciri pelanggengan budaya feodal itu. Ini sekarang ini trennya ke depan, kalau tidak diatur, ini suatu hari akan ada seorang presiden menguasai empat-empatnya. Seorang pengusaha besar, menguasai industri media, lalu dia bikin partai. Niatnya apa bikin partai? Dua kemungkinan. Mau jadi presiden atau wapres, atau mau jadi kingmaker. Nah, lalu sesudah jadi presiden atau sebelum jadi presiden, dia perlu menjadi ketua Dewan Suro di ormas-ormas, tinggal diumbang. Maka tiba-tiba 4 ranah kekuasaan berada di satu tangan. Ini saya namakan neo-totalitarianism. Kalau Wu Linin menyebutnya sebagai inverted totalitarianism. Totalitarianisme terbalik.